Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Naila Khairunisa yang akan memandu jalannya acara pada hari kedua Bincang Fisika. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk kembali menyimak sesi inspiratif yang sudah kami siapkan hari ini. Seperti hari sebelumnya, kita akan kembali menggali informasi seputar gambaran umum, mata kuliah pilihan, contoh PKL, tugas akhir, hingga prospek karir. Jadi, pastikan teman-teman menyimak dengan baik dan mencatat hal-hal penting yang mungkin berguna nantinya. Tanpa panjang lebar, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bincang fisika yang akan dipandu oleh seorang moderator dari komunitas fisika magic yaitu Katasya Parahita Sri Rahayu. Sepertinya kita juga sudah terhubung dengan Katasya. Tanpa berlama-lama lagi, akan ada penyampaian materi oleh Bapak Wihantoro, SSI MSI yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Katasya Parahita Sri Rahayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Naila Hairunisa selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan serangkaian acara Bincang Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyapa tamu undangan dan teman-teman peserta semuanya. Yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Jamrud Aminuddin, SSI, MSI, PhD, IPU selaku Ketua Jurusan FMIPA Unsur. Yang saya hormati Bapak Dr. Mirdad Prisma Wijayanto, SPD, MSI selaku Pembina Himapi FMIPA Unsur. Yang saya hormati narasumber bincang fisika yaitu Bapak CH, SSI, MSI selaku Pembina Komunitas Geofisika. Bapak Dr. Abdullah Nur Aziz, SSI, MSI selaku Pembina Komunitas Fisika Teoritik, Komputasi, dan Instrumentasi. Bapak Wihantoro, SSI, MSI selaku Pembina Komunitas Medik. Bapak Prof. Dr. Engineering Mukhtar Effendi, SSI, M Engineering selaku Pembina Komunitas Material. Yang saya hormati Galuh Jagadmayang selaku Ketua Umum Himapi periode 2025, serta tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Bagaimana nih kabarnya? Tetap semangat dong pastinya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya teman-teman. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tasya Parahita yang akan memandu sesi bincang fisika kelompok minat keilmuan medik kali ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya untuk menyapa pembicara kita pada kesempatan hari ini yaitu Bapak Wihantoro, SSI, MSI. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Suara saya terpantau, Mas, Mbak. Terpantau Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya, Amin. amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dan membagikan ilmu di tengah-tengah kesibukan dan waktu libur Bapak. Baik Bapak, sepertinya oh ya, saya Saya share screen ya. oh ya boleh Bapak. Ya. Oke, Bapak, eh, saya izin menginformasikan untuk eh, materi bahwa waktu pemaparan berlangsung selama 90 menit dan sesi tanya jawab berlangsung selama 30 menit. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan memasuki acara inti yaitu bincang fisika pada kelompok minat keilmuan medikal ini. Kepada Bapak Wihantoro, SSI, MSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini skenarionya untuk angkatan 2423, benar, Mas, Mbak, benar, panitia, benar? Tinggi, Bapak. Ya, ini kalau pesertanya nggak maksimal, nanti mungkin Betul ya Bapak. diagendakan tatap muka ya, Mas, Mbak.
gitu ya. Himavi berarti ya, panilainya Sama-sama, dari Pak. Himavi ya. Biar apa efektif loh. Kalau pesertanya kan terpantau hanya 40-an, mungkin belum representatif atau Iya, sudah betul, cukup. Bapak. Oke, jadi ini acara judulnya Sigma. Bagus sih membuat singkatan. Ini mahasiswa kreatif-kreatif. Kalau KMK-nya bagian saya adalah fisika medik gitu. Nah, saya membeli apa? Menentukan judul Fisika dengan Penguatan Ilmu Hayati, Biologi dan Bidang Kesehatan, kira-kira gitu. Ini ada gambar, ini ada saya menyajikan gambar. Ini salah satu representasi. Jadi nanti beberapa konsep gitu ya. Nanti walaupun kita fisika, tapi nanti kita tetap harus mengenal beberapa istilah khas, istilah ilmiah untuk ilmu hayati, biologi maupun bidang kesehatan. Jadi nanti beberapa istilah itu tetap harus kita pelajari. Jadi resiko kalau belajar lintas ilmu seperti ini. Kira-kira begitu, Mas, Mbak. Oke, saya pindah slide. Kalau pindah slide, gimana nih, Mas? Yang diklik apa ini? Tar, kursor saya ganti apa ini? Oke. Oh, coret-coretannya ikut ya? Kok kok coret-coretannya ikut, Mas, Mbak? Ini Zoom cara menghapus gitu nih. Kok coret-coretannya ikut ya? Ikut di slide selanjutnya. Oke. Ah, besok-besok lagi mungkin catatan buat apa? Buat panitia gitu ya. Ini kalau Juli di RT itu mendekati Agustusan banyak kerja bakti gitu ya. Jadi mungkin apa eh, nggak enak kalau nggak store muka ke RT gitu ya. Ini mohon dimaklumi ini termasuk jadi perhatian kalau Juli mendekati Agustus kan RT itu banyak acara-acara gitu ya Mas Mbak. Oke. Saya pindah slide udah tercover Mas Mbak. Saya pindah slide tercover. Pemirsa. Bapak. Ya. Nanti punya mahasiswa baru gitu ya. Punya mahasiswa baru, saya memperkenalkan logo. Nah, yang penting kan kalau di MIPA karena logonya Unsur Gunungan Wayang ini. Ini ada S1 karena sekarang ada S2 jadi biar S1 hidup sendiri, S2 hidup sendiri. Jadi ya Mas, Mbak ini. Jadi monggo nanti kalau Himavi atau acara apa ada logo, saya memperkenalkan logo ini nih. Nah, kalau bikin kaos ospek atau bikin apa nanti link Canva-nya bisa saya share nih. Itu Mas Mbak. Jadi karena sekarang fisika ada S1, S2, kalau berarti mahasiswa banyak S1-nya, nanti yang S2 biar bikin logo sendiri atau tinggal ganti S2 ini nggak apa-apa. Gitu Mas Mbak. Oke nggak? Gitu ya. Ini tambahan sedikit ya. Oke, Pak. Bagus, Pak. Oke. Oke. Ini muatan kurikulumnya. Jadi di kurikulumnya di kurikulumnya itu gampangannya asesor dari hasil reviewer asesor itu nanti salah satu yang diimplementasikan sama komisi tugas akhir gitu ya. Karena lulusan fisika itu tidak ada lulusan fisika medis, tidak ada lulusan fisika geofisika, fisika material, jadi semuanya adalah lulusan fisika SI. Maka nanti untuk membantu memperpendek mahasiswa menjalani eh, tugas akhir gitu ya, menjalani ini apa proses tugas akhir nanti bisa saja gitu ya. Misalnya pembimbing satu sesuai peminatan, pembimbing dua tidak harus sesuai peminatan karena nanti skemanya itu lulusan fisika SS itu ya lulusan fisika, lulusan sarjana fisika, bukan lulusan sarjana fisika Elin, fisika medik, fisika material dan seterusnya. Jadi jadi ini bisa Anda cek gitu ya. Jadi misi perguruan tinggi karena wawasan Indonesia ya harus bertakwa moral jadi CPL pertama nanti muncul dalam mata kuliah ini gitu ya, mata kuliah yang basicnya UNO. Nah, terus bahwa fisika itu mengedepankan metode matematis nih, Mas. Ini kalau kursor saya gerak, Anda detek juga nggak, Mas, Mbak?
Di-take, Bapak. Ya, gitu. Jadi yang mata kuliah awal semester 1, semester 2, 3, 4 gitu ya. Nanti apa mengcover metode matematis, komputasi, eksperimen yang basicnya adalah prinsip fisika gitu ya. Ini mata kuliah tersebar seperti ini. Jadi kemampuan, jadi ini mahasiswa dianggap mampu gitu ya. Diharuskan mampu menguasai teori konsep fisika, tapi dengan menggunakan tools, alat matematika, komputasi, dan eksperimen. Ini jadi hal wajib. Jadi dari sini jelas komputasi butuh, fisika teori butuh, fisika geofisika butuh, matematis komputasi eksperimen, material butuh matematis komputasi eksperimen dan seterusnya gitu ya. Nah, yang tiga mampu memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah. Nah, dalam perkuliahan ya dianggap masalah sederhana, masalah kan yang sudah biasanya didefinisikan gitu ya. Sama pakai metode matematika, komputasi dan eksperimen. Nah, mungkin mulai semester 3 4 yang mau masuk mata kuliah pilihan itu mampu menganalisis masalah kompleks, gitu ya, masalah kompleks. Jadi ini sudah masuk ke KMK ini Mas Mbak cek, ini sudah masuk ke KMK. Jadi mata kuliah pilihan sudah mulai tercover di capaian pembelajaran lulusan yang keempat, ya. Jadi terus yang CP5, nah ini arahnya mahasiswa tingkat akhir itu arahnya di diarahkan untuk melakukan kegiatan ilmiah gitu ya. Kegiatan ilmiah adalah kemampuan lisan ini. Berarti Anda ngomong kayak gini, kemampuan lisan, tulis. Nah, menulis berarti membuat laporan, laporan terutama laporan kerja praktek, laporan tugas akhir gitu ya. Nah, basicnya nanti bergantung pada KMK yang dipilih ya. Nah, melakukan kegiatan ilmiah, tapi arahnya ke sini nih Mas, sesuai dengan visi-visi usut sumber daya dan kearifan lokal. Ini kalau kata Pak Jambut, nggak usah pakai bahasa yang bagus-bagus. Kalau unsut tuh misinya pakai dikemas, pakai sumber daya dan kearifan lokal. Pak Jambut dengan jelas bilang ini universitas wong desa kira-kira gitu kira-kira. Jadi kalau lihat kasus-kasus bisa nggak arahnya ke pedesaan gitu, bisa nggak gampangannya gitu ya, terutama nanti di metode penelitian. Nah, proyek mandiri itu nanti yang punya kemampuan menganalisis permasalahan, terus menggunakan konsep fisika, terus mencoba mencari solusi. Nah, ini yang tugas akhir itu tantangan beratnya itu adalah menemukan permasalahan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal ini, ya, terus menemukan solusi, gitu ya. Nah, di sini yang nanti tes kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif itu ya setelah Anda membuat tulisan, Anda presentasi, nanti akan ditanya oleh dosen penguji. Nah, proyek mandirinya bergantung pada KMK dari yang Anda pilih, kira-kira begitu. Ini titipan kurikulum, Mas, Mbak. Jadi titipan kurikulum ini apa secara umum gitu ya. Ini kayak undang-undang ya, berarti semacam apa payung hukumnya gitu ya. Ini Mas Mbak cek peristilahan. Menurut Anda medik dan medis beda atau sama Mas Mbak? Ini rupanya geser ini ya. Medik sama medis kira-kira sama atau beda? Beda, Bapak. Beda ya. Jadi yang berbau sains, yang berbau kita yang mikir-mikir, yang ada aspek ilmiahnya itu medik. Ini secara KBBI medik itu artinya juru rawat, tapi menurut kita yang medik itu yang sains. Medisnya itu yang profesi. Nah, kalau kita di perguruan tinggi itu masuknya profesi atau yang sains, Mas, Mbak? Yang sains. Sains berarti namanya medik kalau kita ya. Nah, sekarang ke sini nih. Nah, KMK-nya medik lah, tapi itu simbolnya ini nih Mas Mbak. Ini yang bikin simbol siapa ini? Ini siapa Mas Mbak? Itu Nanti sudah, diralat ya. ya, baik. Nah, ini diralat. Ini nggak kelihatan ini. Ini nggak ngeh nih. Saya iseng aja gara-gara ini saya iseng, maka saya memunculkan peristilahan. Ini kalau boleh simbol itu mewakili yang dinamis, punya visi future masa depan gitu tuh diganti boleh nggak sih? Nggak usah pakai simbol atom kayak orang mumet gitu diganti boleh nggak? Ini yang KMK apa yang baru yang ada videonya bagus Mas Mbak, yang ada kayak bentuk integral, yang ada rangkaian apa yang saya Mbak lihat di Instagramnya? Sebelumnya itu komunitas Elins, Pak. Ya, nah Sekarang itu, jadi fisika teoretik. nah berarti ganti logo boleh Mbok Mas Mbak? Ini kan mumpung ralat salah loh.
Siapa tahu kan nggak harus label stempel gini kan? Apa harus bentuknya stempel peletok gini kan nggak harus nih Mas. Siapa tahu nanti dibantu oleh yang tim yang membuat KMK teori gitu. Bagus itu Mas. Nanti pokoknya ada unsur future ke depan, ada unsur dinamis karena Anda anak muda itu bisa tercover itu enggak? Ya, itu bagus ini. Simbol atom dihilangkan juga nggak apa-apa lah. Bikin mumet aja nih, bikin atom. Gitu ya Mas, Pak. Ya, ini nanti diralat ya, ini ya apa simbolnya ya, nih komunitas fisika medik gitu ya. Karena kita perguruan tinggi ya K gitu ya. Nah ini udah contoh betul. Jadi kalau untuk pendidikan ya dia fisikawan medik, tapi untuk profesi ya dia fisikawan medis. Ini contoh nih. Jadi Undip itu kan salah satu yang punya institusi profesi fisika medik. Gitu ya. Ini sudah betul ini persilahan. Oke. Nah ini komunitas fisika mediknya ini punya tantangan ini. Tantangannya ini karena menemukan besaran fisis. Nah, fisis itu berarti dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi tantangannya sini menjawab permasalahan gitu ya. Ya, menemukan permasalahan di bidang ilmu hayati. Ilmu hayati itu bisa tanaman, bisa tumbuhan. Kalau biologi itu saya tuh larinya ke anatomi sebenarnya. Saya biar memisahkan antara yang apa perikanan, perlautan tuh saya masukkan di ilmu hayati yang biologi khusus untuk anatomi. Nah, kesehatan tuh yang nanti berarti kesehatan itu sebenarnya berarti boleh kedokteran gigi, kedokteran umum, keperawatan, farmasi gitu ya. Jadi boleh nyerempet-nyerempet di semua ilmu kedokteran. Jadi tidak melulu yang rumah sakit saja kira-kira gitu. Ya. Jadi tantangannya sini nih. Nah, tantangan dari komunitas lagi, tantangan itu ini saya kemarin awal-awal ada komunitas fisika medik itu saya pengen duduk bersama, coba caranya mengumpulkan tugas-tugas mengumpulkan judul-judul atau topik TA yang pernah dikerjakan kakak kelas gitu ya. Ya. Untuk nanti bisa diakses oleh adik kelas. Jadi untuk keperluan kontinuitas, keberlanjutan, atau agar tidak terjadi keberulangan. Ini mungkin saya nitip ini untuk dirumuskan nanti, tapi butuh ketemu bareng ya. Jangan online ya Mas Mbak. Jadi yang punya kemampuan web, punya kemampuan apa yang bisa bikin repository yang untuk dikelola sendiri gitu ya, untuk dikelola sendiri. Tapi yang paling penting adalah saat sudah jadi file dia mudah di search. Nah, tantangannya ini kalau sudah jadi kumpulan banyak dia mudah di search. Atau mengkontak semua kakak kelas terus dikumpulkan tiap medik, geofisika, instrumentasi dan material dan seterusnya itu nanti mereka boleh nggak ngirim abstrak, ngirim PDF itu boleh nggak nih? Ya. Jadi kalau ke perpustakaan kan kelamaan Mas Mbak. Jadi kita hemat waktu aja. Ya. Ini ya Mas Mbak, saya titip ke komunitas fisika medik ya. Jadi nanti ada waktu untuk membuat ini, membuat apa? Inventaris ya. Tapi yang paling penting adalah bisa di search ya. Bisa diakses dari jauh gitu ya. Nah, sekarang kalau yang penguatan untuk ilmu hayati ini lihat nih, yang itu ilmu hayati. Jadi misalnya contohnya ini ilmu hayati tadi ya ilmu hayati itu tadi yang saya bilang nyerempet ke perikanan, peternakan, pertanian gitu ya ilmu hayati nyerempet-nyerempet ke situ. Nah, kalau yang biologi tadi saya nyerempetnya ke anatomi gitu ya. Jadi saya membedakan. Jadi tanaman stroberi. Nah, tanaman stroberi butuh dipantau misalnya suhu dan kelembaban. Nanti tinggal Anda cari topik tidak harus tanaman stroberi. Kalau di peternakan tuh nanti butuh penetas telur gitu ya, misalnya penetas telur untuk skala kecil atau skala besar. Ya, nah, monggo nanti gini-gini tuh bisa di search lah. Nanti sebenarnya punya ide tugas akhir tuh ya kalau Anda punya repositori yang saya maksud tadi. Oke, Mas. Nanti, nah, Kak kelas Anda itu sudah melakukan ini, Mas, Mbak. Kak kelas Anda sudah melakukan ini, ya. Berarti yang kalau ada berbasis IoT, berarti Anda tahu rangkaian elektronik, Anda tahu pemrograman, kira-kira seperti itu. Ya. Ini yang berbau biologi. Nah, saya menemukan harusnya saya lari ke kasus nasofaring, tapi nggak ketemu, saya lari nanya ke pakan. Ya. Jadi maksudnya karena setelah jadi tugas akhir, terus ada harus nyerempet-nyerempet sumber daya dan kearifan lokal gitu ya kira-kira yang berhubungan dengan lingkungan sekitar petani peternak gitu ya jadi sama sebenarnya ini kalau ini hanya dibatasi pada suhu gitu ya nanti ada jenis ikan yang suhunya harus
dijaga. Ya, ini sudah jadi jurnal. Nah, kesehatan. Gara-gara COVID itu kemarin banyak topik tentang judul kesehatan. Ya, jadi apa bisa di oprek-oprek lagi. Nah, nanti kalau COVID itu sebenarnya nanti kalau mau tugas akhir tinggal dialihkan, Mas. Nanti kalau untuk ke dalam tanda kutip untuk keseharian bisa diganti untuk demam atau flu gitu ya. Untuk penyakit-penyakit yang sering dijalani oleh yang dialami oleh masyarakat secara bersamaan gitu ya. Jadi ya, kondisi pasien itu bisa dicek lewat suhu gitu ya, apalagi sih nanti lihat beberapa aspek yang ada di apa di jurnal. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. Ini menurut saya nanti bisa jadi topik tugas akhir untuk angkatan 2002 yang habis KKN gitu ya. Ini kegiatan apa, Mas, Mbak? Ini gambar saya itu kegiatan apa ini? Izin Apa, Mas, menjawab Mbak? posyandu Bapak. Posyandu. Ini kira-kira kalau ada yang saya gantung gini nyaman apa enggak? Tidak, Pak. Enggak. Nah, itu yang ini, yang anak kecil ini malah dicekik nih, bener apa enggak? Mas? Malah Bukan, dicekik ini bener Bapak. ini. Itu agar Pelanggaran tubuhnya HAM apa sehat. enggak ini? Nah, berarti misi saya, Mas, nanti bertahap gitu ya, nanti beberapa orang jadi tim, apa nanti ya minta bantuan Pak Hartono sama Pak Aziz gitu ya di komutasi AEOT-nya atau nanti istilahnya nyolek ke kelas angkatan 2021 atau 2020 yang berminat di bidang Elin gitu ya. Kuncinya nanti kita bertahap membuat posyandu ramah anak gitu ya, ramah anak yang nanti konsepnya itu kuncinya ini kan kalau ini yang biru digantung nih ngukur apa ini Mas Mbak? Ngukur apa ini? Mengukur massa dan Masa, ngukur masa. Nah, ngukur kadar. masa tapi karena anak-anak dalam tanda kutip bisa nggak sambil kayak bermain. Konsepnya itu mengukur kalau ini digantung, ini tergantung kemampuan finansial posyandu di sebuah desa atau RT RW-nya ya. Kalau ini pakai timbangan digital terus sekaligus untuk mengukur tinggi badan. Jadi misalnya ada dua variabel besaran fisika yaitu mengukur tinggi badan dan mengukur massa ini sekaligus ya. Tapi dalam konteks tetap dikemas jadi konsep bermain. Jadi ya warna-warni, ceria gitu ya. Terus mudah dilakukan. Tantangannya sebenarnya ini nih Mas, Mbak. Tantangannya anak itu akan bergerak. Bahasa Jawa, bahasa Banyuwangi saya akan obah terus reang lah. Nah, kalau objeknya bergerak terus, kemampuan menimbangnya itu kira-kira bagaimana? Gampang atau susah? Kemampuan menunjukkan angka timbangannya itu kira-kira mudah atau susah? Kalau anaknya bergerak terus. Susah. Susah. Susah, susah. Atau nanti konsep bikin timbangan dalam bentuk gendongan yang bisa nempel di ibunya tanpa harus dikasihkan ke petugas posyandunya. Nah, kira-kira begitu bisa nggak? Itu nanti kalau umur yang bayi yang harus ditaruh di kayak timbangan tidur, nah nanti bayi itu gerak-gerak, timbangan itu akan geludak-geludak-geludak gitu. Ya, kuncinya saya punya misi posyandu itu jangan menyiksa anak lah itu gantung ini kalau orang nggak tahu ini kalau dipakai bahasa guyon ini anak mau dijual ditimbang dulu per kilonya berapa gitu ya ini timbang ini nyatet ini dapat ini sekilonya 15 kilo harganya 5 juta gitu ini kalau di narasi tidak ada kejadian posyandu ya ini bahaya ini ya jadi ini saya punya misi ini nanti bertahap nih angkatan berapa nanti angkatan yang mau habis KKN tuh nanti coba ini saya nitip ini ya oke nah fisika medik core-nya yang masih bidang kesehatan itu adalah radiodiagnosis dan radioterapi. Nah, radiation terapi tapi disingkat radioterapi lengkapnya karena ini radiodiagnosis ya ini ikutnya radioterapi. Kalau radiodiagnosis kata-kata radiasi dan radio itu berarti menempuh jarak kita ada jarak ya nggak nempel-pel gitu ya gampangnya semuanya radio itu pemancar berarti ada pemancar ada penerima dan ada jarak gitu ya ke objek.
Ya, televisi itu TV kita di sini, pemancarnya di mana kita nggak tahu tuh istilahnya namanya radio gitu ya. Nah, kalau radio diagnosis, diagnos itu hanya ngecek ya, hanya apa membantu melihat. Jadi urusannya ke gambar atau citra. Jadi pokoknya ke sini. Jadi ke sini. Kalau terapi khususnya ini untuk pengobatan ke objek orang atau objek organ, area keberatan. Ya. Nah, fisika masuk ke sini, maksudnya mahasiswa fisika kalau untuk tugas akhir masuk ke sini ke bagian mana saja, ya, kira-kira nanti begini. Nah, ini tambahan lagi konsekuensi konsekuensi dari adanya radioterapi karena sebenarnya mahasiswa fisika bukan kedokteran, bukan profesi kedokteran, jadi tidak boleh menyentuh langsung pasien gitu ya. Jadi semua apa yang ada dikerjakan oleh dokter semuanya disimulasikan. Nah, saat untuk mensimulasikan itu nanti yang kita butuh pemrograman kira-kira gitu. Jadi kuncinya gitu. Nah, semua ada radiasi yang harus dikonsumsi ini bentuk radiasi dikonsumsi ya kita hanya boleh mensimulasikan, boleh mensimulasikan. Bahasa gampangnya ikut membantu menghitung gitu ya, ikut membantu menghitung. Yang kedua berarti konsekuensi karena kita apa? Kita nebeng gitu ya, kita masuk ke dunia bidang pendidikan berarti kita harus ikut aturan. Ikut aturan. Nah, untuk pendidikan hukum maka ada AF AFISMI, Aliansi Fisika Medik. Ini gabungan pegawai-pegawainya, bagian pegawai yang fisika medik. Kalau ini aliansi institusi pendidikan fisika medik ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan pegawai fisika medik. Nah, jadi nanti berarti untuk jalur Anda dari S1 normal ke profesi gitu ya, nanti ada syarat. Nah, regulasi-regulasi yang berhubungan dengan radiodiagnosis dan radioterapi regulasi dunianya IAEA, nanti yang regulasi pemerintah itu Bapeten atau Menteri Kesehatan. Jadi, nah harus baca gitu ya, harus harus baca, harus menyimpan PDF-nya regulasi kira-kira gitu ya. Resiko juga mahasiswa fisika berarti harus mengenal anatomi. Kalau mengenal anatomi namanya nggak boleh diterjemahkan. Jadi kalau namanya perut abdomen ya namanya abdomen, namanya jantung ini apa jantung itu apa ya Mas? Dada, toraks itu ikut-ikut ya. Nah, terus nama istilah arah gitu ya, peristilah untuk arah. Jadi nanti depan, belakang, inferior, superior apa? m- Tampak muka, tampak belakang, inferior, superior, tampak depan, tampak belakang, anterior, posterior. Bedanya apa Mas? Inferior, superior, panahnya naik turun, anterior, posterior, depan, belakang. Ini sebenarnya ada konsep EGZ gitu ya. EGZ, anterior posterior berarti yang sumbu X, eh, berarti superior inferior yang sumbu Y, lateral medival yang sumbu Z. Kira-kira nanti apa? Ada istilah-istilah seperti itu gitu ya. Jadi nanti tergantung nanti topiknya apa, kita harus tahu ini. Jadi nanti kalau di rumah sakit ya terpaksa nanti harus menyesuaikan diri dengan beberapa istilah khas yang biasa apa di dipakai di rumah sakit gitu ya. Secara global yang dilakukan begini nih Mas, Mbak. Ya. Yang selama ini dilakukan oleh Pak Aris sama Pak Bilal misalnya ya, terutama Pak Aris adalah kalau ditembak radiasi yang nyebar itu berapa banyak di tiap bagian. Gampangnya kalau hujan, daerah mana yang dapat curah hujan yang banyak, daerah mana mendapat curah hujan yang sedikit atau hanya sekedar cepretan-cepretan curah hujan, kira-kira gitu. Ini bisa harus dihitung. Nah, tantangan lagi adalah bahwa luasan daerah yang disinari itu tidak bentuk geometri umum. Kalau bentuk geometri umum kan lingkaran, segitiga, jajaran genjang, ini bentuknya kan nggak beratur. Berarti Anda perlu perlu belajar metode komputasi untuk menghitung luasan daerah yang tidak beratur. Saya pengen mahasiswa melakukan perhitungan apa? Model perhitungan luas bentuk-bentuk tidak teratur dari potongan tubuh manusia. Jadi potongan-potongan organ nanti membiasakan. Jadi menghitung yang ruangan kosong saja di bagian rongga dada
itu bagaimana, menghitung ruangan yang isi, yang ada organ-organnya bagaimana. Kira-kira begitu. Itu penting. Itu namanya nanti di medis namanya region of interest, ROI gitu ya, region of interest. Jadi nanti kalau untuk kasus kanker payudara, region of interest-nya di luasan itu. Jadi biar tidak nyebar kemana-mana. Untuk kanker nasofaring, eh, kanker tiroid, kanker kelenjar ludah, itu lokasi disinarinya di mana. Jadi agar tidak nyebar kemana-mana. Ya, jadi ini penting, ini penting. Jadi apa? Nah, sisanya nanti banyak belajar dari kakak kelas ini. Sebenarnya ini yang paling penting kalau kakak kelas sebelum lulus itu istilahnya diminta untuk menjelaskan apa yang dikerjakan ini. Ya, salah satunya gitu ya, salah satunya untuk radioterapi ya, Anda belajar simulasi Monte Carlo. Salah satunya ya, salah satunya. Jadi memodelkan penyinaran datang ke objek yang akan disinari. Ya. Nah, nanti berhubungan dengan sumber penyinaran. Nah, sumber penyinaran itu berarti kita ikut rumah sakit. Rumah sakitnya punya alat apa, punya modalitas apa gitu ya. Jadi di Margono sebelum tahun 2023 gitu pakainya Sinar X dari sumber radioaktif Kobat 60 ya. Tapi resiko karena dia sumber radioaktif Kobat 60 ya dia kiri kanannya kan ada apa berpotensi menyebar radiasi gitu ya. Nah, terus mulai tahun 2024, Margono meningkatkan layanannya dengan membeli alat linear accelerator atau LINAC, linear accelerator LINAC. Ya, konsekuensinya ya mungkin bayarnya lebih mahal gitu ya, prosedur BPJS-nya lebih rumit gitu ya, tapi dianggap sedikit lebih aman ketimbang pakai sinar X dari sumber radioaktif. Ya, nanti ini perbedaan LINAC dan Kobat 60. Nah, syukur-syukur apa yang kuncinya kalau sudah sakit jangan tambah sakit gitu ya karena ketambahan disinari radioterapi. Nah, nanti yang radiodiagnosis itu nanti bermain-main dengan software untuk menganalisis citra. Jadi nanti kalau sebenarnya nanti bukan urusan fisika nanti ini apa penyakit apa enggak tapi memastikan bahwa nanti kalau memfoto jaringan organ tubuh manusia, nanti memastikan bahwa kalau memfoto jantung, memfoto ini, memastikan lokasi penyakitnya atau kankernya, itu memastikan sebelum dikirim ke dokter ya, memastikan gambarnya jelas, terdefinisi mana organ yang sakit, mana organ yang sehat, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu ini, salah satu apa program yang dibuat oleh dosen Undip ini luar biasa sudah mendapat paten adalah IndoKCity. Ya. Eh, Nanti saya nitip share ke tadi yang mengkontak email saya nanti pelatihan mengikuti apa kemampuan software ini apa gratis mumpung online gitu ya. Apa eh, link pendaftaran serta apa persyaratan gitu ya. Nanti saya share itunya ke titip Mbak siapa tadi ya Mbak yang kontak di WA saya Mbak siapa? Ini Naila. saya, ini saya, Nah, nanti saya kirim itunya ya, linknya ya. ini Nanti Bapak. dikirimkan ke teman-teman komunitas Fisika Medik Agustus. Semoga yang KKN bisa. Itu 1 minggu. Jadi karena beberapa sesi yang ngisi orang Undip, orang Malaysia sama orang mana ya, orang Pakistan, orang mana ya. Tapi pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah, nggak mudeng nggak apa-apa gitu ya. Mumpung gratis ini. Eh, nah ini yang dilakukan di fisika Mas. Itu saya kecil. Aduh, tadi saya nggak bisa ngezoom. Jadi modelnya ini nanti yang dikerjakan oleh Pak Bilal itu namanya BNCT gitu ya. Duh, itu saya kecil kelihatan nggak Mas, Mbak? Mana yang pakai HP nggak kelihatan ini. Jadi ini yang dikerjakan oleh Pak Bilal. Ini yang dikerjakan oleh Pak Aris. Tapi karena Kobat 60 sudah nggak dipakai, berarti diganti dengan mengganti Linux gitu ya. Ini yang dikerjakan gabungan nih, siapa tergantung topik dari rumah sakit. Ada CT scan, ada MRI, ada po- photon photon emission tomografi gitu ya. Kontak sajen. Ini yang kalau limbah radiasi ini yang dikerjakan oleh Evita. Bu Evita gitu ya. Nah, saya sebenarnya main ke sini nih. Ini biar biofisikanya nggak hilang, saya di mana ya? Yang tadi ini sensor ini, biopotential dan sensor ini Mas.
Ini biar tadi kayak ngukur-ngukur timbangan di posyandu itu biar nggak kehilangan kehilangan ini apa elinnya biar tetap ada elinnya itu. Begitu Mas Mbak. Jadi yang dilakukan oleh fisika ini tetap nanti kalau diusahakan kalau pas banyak mahasiswanya ketemu tatap muka aja ya Mas Mbak. Ya nanti lebih 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 enak loh. Kalau ini kan kayak gini terbatas loh. Gitu Mas Mbak, saya pikir cukup. Nah, ini habis. Monggo Mas Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaian Oke. materinya yang sangat Ini kalau tanya lengkap. jawab butuh PowerPoint apa enggak nanti? Kalau tanya jawab masih butuh PowerPoint-nya apa enggak? Em, butuh, Bapak. Oke, berarti enggak saya tutup ya. Monggo silahkan. Ya, oke. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand dan sebutkan nama sebelum bertanya. Namun apabila ada kendala, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Terima kasih. Silakan teman-teman. Oke, baik Galuh. Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri Bapak, saya Galuh Jagatmayang dari Fisika Angkatan 2023. Silahkan. Pertanyaan saya yaitu, Ya. apakah bisa Pak bila pengobatan kanker memanfaatkan medan magnet sebagai penghantar panas untuk diarahkan untuk digunakan kepada sel kanker yang bisa digunakan sebagai terapi? Karena sebelumnya saya sudah pernah melihat beberapa jurnal terkait dengan hipertermia. Apakah di fisika unsur sendiri sudah pernah ada yang mengulas hal tersebut untuk tugas akhir ataupun riset dosen Bapak? Terima kasih. Yang hipertermia kayaknya belum pernah, Mbak. Yang orang kedinginan yang luar biasa gitu atau kepanasan luar biasa gitu ya. Eh, Prinsipnya sama Pak, tapi untuk yang ini eh, penggunaan medan magnetnya sebagai penghantar panas untuk diarahkan ke sel kankernya Bapak. Oh, kalau medan magnet kayaknya belum, Mbak. Itu bagus. Dulu sebenarnya saya pernah meminta Himavi untuk mengundang namanya Warsito gitu ya, yang untuk ECVT pakai medan elektromagnet. Dulu nggak sempat ya. Tapi itu bagus, tapi saya belum pernah sekilas belum menemukan kakak kelas yang bermain-main dengan medan elektromagnetik untuk sel kanker. Bagus Mbak, monggo. Kalau kalau manggil pembicara harus butuh acara ya, butuh dana ya. Yang kayak semacam seminar nasional gitu-gitu. Iya Pak, butuh persiapan. Enggak, Himavi mengagendakan enggak tahun ini atau kapan gitu mengagendakan enggak? Untuk seminar nasional tahun ini belum Bapak. Ada, kapan Mbak? Untuk tahun ini belum, Oh mungkin belum. di tahun depan. Iya. Nih, monggo. Nah, kamu kalau di WA-nya statusnya lagi ngerjakan semacam penelitian apa Mbak? Mbak Galuh? Dalam ini Pak sedang magang di fisika material UGM Pak. Ngapain? Nah, di situ saya belajar mensintesis banyak sih Pak, karena eh, belum belum punya topik khusus untuk dipelajari. Jadi saya membantu kakak-kakak S2 atau S3 yang sedang penelitian mengkarakterisasi suatu Berarti material ya, bahan material. Ini material Pak, ya. salah satunya, tapi kami juga mengulas tentang hipertermia Bapak. Jadi kami Oh dari gitu. materialnya mengembangkan bagian seperti bahan yang akan diinjeksikan ke tubuhnya, material magnetnya seperti kobalt ferrit dan lain-lain. Nah, nanti bekerjasama dengan bagian medisnya untuk diaplikasikan ke pengobatan kankernya Bapak. Nah, yang penting topik TA artinya sudah kebayang lah Mbak ya. Kamu udah buka bayang topik TA. Mau nanti ditulari teman-temannya itu. Itu Mbak, kayaknya belum Mbak, itu bagus. Seingat saya di fisika belum loh. Fisika unsur maksudnya belum. Monggo Mbak.
Baik, Bapak. Terima kasih banyak. J. Yang lain, Mbak, Mas, Ini Bapak ada yang bertanya J. dari Laila, Fisika Silakan, 2024. J. Apa kompetisi utama yang harus dimiliki mahasiswa fisika jika ingin terjun di bidang fisika medik? Kompetisi, kompetisi kemampuan kemampuan itunya ya, kemampuan akademiknya ya maksudnya ya. eh Nanti mediknya itu yang instrumentasi atau yang nanti semacam pemodelan yang ikut Pak Bilal atau Pak Aris seperti yang gitu. Kalau ya, kalau yang instrumentasi berarti kemampuan elektronika sama pemrograman yang IoT itu atau yang kalau biasanya kalau Pak Hartono itu sukanya pakai apa? Arduino berarti ada pemrograman seperti itu. Nanti yang kalau yang pemodelan berarti belajar Monte Carlo. Nah, masalahnya kan khusus Monte Carlo tidak ada di mata kuliah, jadi harus belajar sendiri. Nah, sebenarnya fisika komputasi nggak tahu sudah diarahkan ke situ belum, tapi fisika komputasi ada wacana agar orang dilatih apa familiar dengan em, apa Maple dan Python gitu ya. Nah, tapi semuanya tergantung Pak Kajur untuk ketok palunya kira-kira gitu. Modal utama tadi, jadi kalau arahnya fisika mediknya itu komunitas fisika mediknya itu mau yang instrumentasi atau yang mau pemodelan tadi radiodiagnosis atau radioterapi, berarti tadi yang kalau yang biofisika berarti banyak lari ke instrumentasi instrumentasi ELINS gitu ya, berarti punya modal merangkai-rangkaian gitu ya. Ya kalau itu bisa dipelajari kok. Itu gabung sama komunitas Elin, ya. Terus ada kakak kelasnya yang rutin kayaknya seingat saya rutin kumpul di labnya Pak Hartono itu. Terus kalau komunitas yang tadi yang core radiodiagnosis radioterapi berarti ikut belajar Monte Carlo itu softwarenya aslinya harusnya bayar tapi sama Pak Aris di-crack dibaca-baca. Beberapa PC sudah terinstall Monte Carlo N Particle. Sama kalau yang PITS programnya Pak Bilal untuk BNCT itu nanti mem-WA website di PITS nanti agar dapat lisensi. Kira-kira gitu. Tapi kayaknya di komputer yang di lab yang Pak Bilal sudah terinstall. Ya, berarti kursus dadakan aja sama kak kelas. Kuncinya berarti fungsinya komunitas ini ya deliver informasi, mengirimkan informasi itu gitu ya. Tapi paling enak ya kayak Mbak Galuh tadi, kalau ikut instansi, ikut apa ya semakmum acaranya sana gitu. Ya, jadi belajarnya langsung instan, langsung berak gitu. Terus saya tanya Mbak Galuh, punya waktu ngikuti magang, ada modal apa, punya kemampuan apa, atau pokoknya langsung istilahnya terjun, gimana Mbak? Baik, Bapak. Izin menjawab bisa. Istilahnya kamu berangkat Jujur. nol ya, Nggih, waktu Pak. mulai Betul. nol ya. Nggih, Pak. Betul. Nah, berarti nggak apa-apa, Itu Mbak. saya, Nol kalau ikut topik instansi baru apa misalnya kayak BRIN gitu-gitu nol pokoknya langsung jegur terjun ikut disuruh ngapain makmum disuruh ngapain makmum saya berarti langsung belajar langsung ya. nggih, Pak. Kebetulan belum ada kepikiran untuk PKL atau untuk tugas akhirnya. Jadi saya ikut magang ini untuk belajar olah datanya. Dan kebetulan difasilitasi sama kakak-kakak PIC-nya dari awal. Dari nol banget diajarin, Bapak. Belajarnya berarti textbook atau langsung lihat barangnya lihat itu yang dikerjakan. Langsung terjun, Bapak. Saya Wah lah itu membantu langsung terjun Mbak. sintesis Kalau langsung banyak terjun kan hal. nggak ada Ya, di langsung ini, terjun olah data juga. Wah, kuncinya berarti satu orang dalam koneksi gitu ya Mbak. Kebetulan untuk yang magang ini kan terbuka ya Pak. Jadi di UGM juga memfasilitasi magang Nah, untuk informasinya dapat dari mana? penelitian. Dapat dari kakak tingkat yang udah pernah PKL di sana Bapak. Dari Nah Fisika waktu kamu Unsur dapat juga. di-share ke teman-temannya enggak? Di-share juga Bapak di material. Oke, Ji, monggo. Gitu Mbak. Jadi kalau tanya nol, kalau ke tempat, kan ya, tapi ya jangan nol banget lah. Nanti kalau apa-apa nggak mudeng ya nanti yang nyuruh ya jengkel. Ya tadi belajar membaca-baca lah. Ngobrol sama kakak kelas saya sudah menjalani ya paling penting Mbak. Jadi nggak usah belajar sendiri, jangan belajar sendiri. Pokoknya istilahnya nyantol lah.
pegang siapa kak kelas, suruh dia ngerjain apa, kita dengerin, kita ikut belajar gitu. Mungkin modalnya itu Mbak. Ya, kalau belajar apa-apa dari sendiri, bukunya nggak tahu, webnya nggak tahu, bener ya Mbak, bingung tok malahan nanti mau metok ya, bener ya Mbak. Ini mendingan ya, nyantol ke kelas saja, nyantol yang sudah pernah mengerjakan maksudnya gitu. Itu Mbak, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, silakan Janis. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya, Monggo Mbak, Ji. perkenalkan saya Janis Tianisa dari Fisika Ji. 23. Izin bertanya Pak, melihat perkembangan teknologi medis yang semakin maju dan juga banyaknya lulusan dari berbagai bidang, seperti dari teknik elektro atau biomedik yang masuk ke dunia medis, menurut Bapak itu bagaimana posisi fisika medis ke depan dalam mendukung sistem layanan kesehatan berbasis data dan apakah ada peluang kolaborasi lintas ilmu, misalnya riset bersama mahasiswa kedokteran atau farmasi yang bisa memperkuat peran fisika dalam dunia klinis? Terima kasih Bapak. Oke Mbak, kalau peluang eh, kalau sudah masuk dunia kerja itu kan dalam tanda kutip harus mengikuti regulasi ya Mbak. Jadi gampangannya gini, mahasiswa fisika lulusan IKIP tahu ya Mbak, yang kependidikan, benar? IKIP yang tahu? Betul Bapak. Betul, sama kita lulusan fisika yang biasa yang bukan non kependidikan, kan dalam tanda kutip sudah jelas ya, yang lulusan IKIP yang fisika yang kependidikan tuh kan kiblat apa, eh, arahnya sudah untuk pendidik pengajar, mungkin SD, SMP, SMA, atau kira-kira nanti kalau S2 ya bisa dari dosen misalnya seperti itu. Kalau yang kita kan berarti kita tuh harusnya kita nggak nyerang yang pendidikan, kan kasihan lahan kerjanya di di ikut ikut dicaplok gitu loh. Sekiranya sebenarnya nggak nyerang, tapi karena kadang-kadang peluang itu kayak cepet-cepetan, jadi yang S1 fisika biasa akhirnya ikut tambahan pendidikan profesi akta mengajar, terus ikut-ikutan ngelamar jadi guru SMP SMA. Nah, kadang-kadang itu yang diprotes. Jadi misalnya sekarang fisika medik untuk kerja ya harus pegang lisensi, surat profesi, ijazah profesi. Nah, nanti Kementerian Kesehatan yang mempunyai regulator apa mensyaratkan beberapa hal, terus perguruan tinggi yang bisa memenuhi persyaratan akhirnya dikasih lisensi untuk membuka profesi Fiskamedik. Ya, jadi misalnya UI, Undip gitu ya, misalnya seperti itu. Yang nanti yang luar Jawa tuh Unhas apa ya. Nah, berarti kalau lulusan kita mau dalam tanda kutip terjun, atau lulusan elektronika atau lulusan biomedik terjun, lulusan biomedik itu langsung dapat sertifikasi apa enggak? Masalahnya seperti itu. Kalau belum kan dia tetap harus terjun ikut masuk pendidikan profesi. Jadi kalau sudah masuk pendidikan profesi ya tinggal bersaing gitu aja. Nah, bersaing tinggal cepat-cepat mencari informasi provinsi. Nah, rumah sakit itu di bawah provinsi, Mas, Mbak. Nah, provinsi mana yang membuka apa, lowongan fisika medik. Ya, resikonya paling peluang besar ya keluar Jawa katanya gitu. Rumah sakit di Jawa tuh banyak, tapi yang lamar juga banyak, kira-kira gitu. Ya. Jadi aturan juga rumah sakit nggak bisa mengadakan pegawai sendiri, nggak bisa karena harus ikut di bawah provinsi, ya, Pemda gitu ya. Nah, ini juga tantangan, dan ada juga tantangan. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Jadi semuanya dari jurusan manapun tetap harus ikut jalur profesi. Yang kedua tadi apa Mbak? Apa Mbak Janis? Eh, Bisa ada lintas ilmu kan yang barusan ya Bapak Oh bilang. ya, kalau lintas ilmu yang dikerjakan oleh Fisika Unsur istilahnya ke BRIN, ke Margono gitu ya, ke rumah sakit dari keluarga gitu. Jadi diikat oleh perjanjian kerja namanya MOU. Gampangannya risiko MOU itu kan nanti kalau kita pembimbingnya di luar Fisika Unsur kan orangnya harus dihonor. Nah, apa dasar menghonor orang di luar unsur kan ya tadi ada MOU-nya. Ya, jadi, nah sebenarnya masalahnya mahasiswa kedokteran itu punya
permasalahan, tapi dia nggak bahwa topiknya itu butuh orang fisika. Nah, mahasiswa kadang-kadang nggak mau mikir, ya. Jadi sebenarnya harusnya fisika unsur dosen-dosennya itu memulai kontak dengan RSGMP atau kedokteran unsur. Nah, nanti ngobrol sendiri. Nah, nanti biar Pak Bilal yang memulai itu. Jadi malah saya punya pertanyaan kamu tuh jadi saya kepikiran malah nggak usah keluar-keluar. Unsur sendiri punya RSGMP, tapi fisika unsur nggak pernah punya kerjasama dengan RSGMP. Nah, jadi malah saya punya pikiran gitu, Mbak. Jadi diganjal administrasi. Jadi ya nanti topik-topiknya jadi istilahnya dibuka berdasarkan pembicaraan gitu ya. Gitu Mbak. Jadi eh, yang saya malah pengen itu sebenarnya kayak misalnya tadi Undip punya software itu. Bisa nggak mahasiswa Undip, mahasiswa fisika Unsur datang ke Undip? Harusnya bisa. Cuman yang pembuat software tadi bimbingan S1 S2-nya itu sudah banyak. Jadi contohnya anak saya tuh tak pikir biar bisa dengan pembuat softwarenya Indocity Pak Anam, tapi ternyata Pak Anamnya tuh dalam tanda kutip yang antri banyak. Akhirnya nanti kalau nunggu antrian kan ya nggak lulus-lulus. Jadi ya resikonya itu. Sebenarnya kalau termasuk favorit ya, favorit ya yang pengen belajar itu jadi banyak gitu ya. Jadi saya sendiri pengen gitu ya, mahasiswa fisika tapi nanti TA-nya di Fisika ITB, mahasiswa fisika TA-nya di Fisika UGM. Tapi kayaknya ya tadi, ini kalau mahasiswa datang ke dosen ya nambah bimbingan, dosennya saja bimbingannya banyak, ya akhirnya kerepotan nanti takutnya malah porsi bimbingannya jadi terbatas gitu ya. Jadi kemarin tuh ya ada ganjalan seperti itu. Ya. Ini yang kemarin ngundang ketua tadi, ketua apa APFMI, ketua Aliansi Institusi Pendidikan Indonesia. Jadi peluang persyaratan fisika yang kurang dan harus tersedia itu apa? Nanti ini tanya Pak Bilal nih. Ini Pak Bilal butuh diundang ini Mbak khusus agar fisika unsur itu bisa bergabung ke sini nih, Aliansi Institusi Pendidikan Fisika Medis. Jadi agar Anda lulus S1 Fisika setelah mendapat tambahan sekian SKS gitu, sekian SKS di luar kurikulum utama itu bisa punya semacam semi fisikawan medik gitu ya. Belum resmi karena fisika unsur belum resmi jadi program profesi. Cuman yang penting ikut tergabung ini dulu. Ikut tergabung ini kayak asosiasi pengacara itu loh. Jadi dia masuk asosiasi pengacara, nanti kalau punya kasus ya nanti kasusnya itu sah di mata pengacara yang lain kira-kira gitu. Gitu Mbak, gambaran. Terima kasih Bapak. Ye, monggo. Yang lain, Ini Bapak ada dari pertanyaan dari Angel Fisika 24. siap, silakan. Jika kita mengambil peminatan medik dan dengan banyaknya informasi yang diberikan bahwa mengambil peminatan ini harus melanjutkan S2, jika mau bekerja di rumah sakit, bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Kalau bekerja di rumah sakitnya bukan S2 ya, tapi pendidikan profesi yang 2 semester tok. Bukan S2. Jadi ini tetap nanti gelarnya masih S1, tapi nanti jadi namanya S Fismed gitu ya, sarjana fisika medik apa ya. Jadi kalau yang untuk syarat bekerja di rumah sakit itu bukan S2. Lulusan S2 fisika saja, ia belum bisa masuk rumah sakit karena dia belum mengantongi eh, ijazah sertifikasi. Jadi itunya kalau sertifikasinya yang hanya 2 semester. Gitu ya Mbak. Jadi gelarnya masih S1, masih SSI, tapi nanti ada S-Fismed gitu ya. Tapi ada sertifikasinya. Bedanya di situ. Gitu Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, Eh, ini juga ada lagi dari Olivia Ruth dari Fisika 25. silakan. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara efektivitas terapi dan risiko paparan radiasi jangka panjang dengan teknologi berbasis fisika dalam radiation terapi dan yang dapat dikembangkan untuk daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas? Kalau peraturannya itu sudah dalam konteks menyeimbangkan efektivitas terapi dan resiko paparan. Sudah ya, maksudnya sudah diperhitungkan gitu ya. Jadi kasus untuk misalnya kanker payudara, jumlah sehari itu
satu hari untuk disinari, misalnya tuh setelah setelah minum obat atau perilaku yang lain, kalau disinari maksimal hanya 2 gray, gitu ya. Terus dikasih filter-filter agar tidak nyebar kemana-mana, gitu ya. Sinarnya maksudnya ya, sinarnya sudah gitu. Tapi kalau untuk yang jangka panjang itu menurut saya memang tidak dipantau. Nah ini mungkin menjadi tantangan nih Mas Mbak. Jadi kalau nggak ke rumah sakit ya nggak dipantau, kalau nggak di scan ya nggak dipantau kira-kira seperti itu. Jadi dokter mengkonfirmasi dia sudah kankernya mengecil atau kankernya sudah tidak aktif itu nanti butuh butuh treatment lagi atau butuh istilahnya di scan-scan lagi. Nah, yang tadi dibikin Mbak Galuh itu yang mencoba kalau sinarnya bukan pakai radioaktif tapi pakai medan magnet, medan elektromagnetik. Itu yang dilakukan oleh eh, Profesor Warsito itu. Ya, jadi mungkin treatmentnya itu bisa dipantau nanti setiap pergerakan apa hasil CT scan dari pengecilan atau pembesaran dari kankernya itu bisa dilihat apa real time secara video gitu ya. Punya kemampuan medan magnet itu seperti itu. Medan magnetnya dianggap nggak terlalu besar. Jadi yang menyeimbangkannya itu otomatis ya itu masuk regulasi gitu ya. Tapi yang resiko jangka panjang setahu saya belum. Maksudnya memantaunya setelah pasien dalam tanda kutip setelah perlakuan radioterapi sekian bulan, terus setelah setahun, 2 tahun, 3 tahunnya kayaknya ya tidak medik ya apa rumah sakit tidak memantau kecuali kalau dia datang ke rumah sakit untuk di scan atau diapakan. Iya. Nah, untuk dikembangkan untuk daerah dengan akses layanan terbatas ya tadi apa Pemdanya Pemdanya harus punya duit, Mbak, ini mahal gitu ya. Ini kan alatnya didatangkan, nah, ini Indonesia kayaknya belum bisa bikin sendiri. Ya, jadi mungkin layanan kesehatan terbatas. Nah, itu terpaksa makanya Purwokerto, rumah sakit Margono misalnya didatangi dari pinggir-pinggir. Didatangi dari pinggir dari daerah Sumpio, Cilacap, Kebumen gitu-gitu. Efeknya apa? Antriannya panjang. Antriannya panjang. Jadi mungkin satu hari itu bisa sampai 50. Ya, misalnya seperti itu. Itu Mbak. Ini yang Zakiah saya baca langsung atau dari kamu? Boleh Bapak dibaca langsung. Oke, silakan. Yang Zakiah, melanjutkan pertanyaan di atas. Lulusan S1 Fisika, peminatan medik bisa bekerja dengan pekerjaan yang linear dengan fisika medik tersebut. Lulusan S1 Fisika bukan fisika medik ya, hanya SSI Fisika saja. Tidak ada embel-embel fisika medik. Itu yang paling penting. Lulusan fisika S1 Fisika Unsur tidak fisika geofisika, fisika material enggak. Cuma nanti kalau orangnya lihat judul skripsinya baru mengerjakan ini, mengerjakan ini. Tapi lulusan fisika reguler ya SSI saja, tidak ada embel-embel medik dan kawan-kawan. Jadi masih dianggap plain. Nah, tahunya peminatan setelah melihat judul. Setelah melihat judul, makanya kalau ijazah itu kan nggak ada judul. Benar nggak Mas, Mbak? Ijazah kan tidak memuat judul. Maka ijazah harus dilampiri transkrip. Nah, transkrip orang harus melihat ke bawah matanya untuk melihat judul tugas akhir. Gitu ya. Jadi apakah lulusan fisika S1 peminatan medik unsur bisa bekerja linear ya peluangnya bisa gitu ya. Tapi sekali lagi lulusan S1 fisika hanya SSI. Ijazahnya nggak bilang dia medik, geofisika, material nggak bilang ijazahnya nggak bilang dia hanya SSI fisika saja. Tadi bukan lanjut S2 untuk profesi AIP FMI, lanjutnya profesi itu Anda masih S1 ya masih S1. S2 saja ya tadi masih S2 fisika, Master of apa? Master of Science, tidak medik. Ijazahnya nggak bunyi medik. Kecuali nanti Anda ambil profesi nanti gelarnya S Fismed, sarjana fisika medik. Tadi ya masih S1. Itu Mbak Zakia, gimana Mbak Zakia? Silakan yang lain.
Loh, sudah ada Fisika 2025 ya? Eh, berarti mahasiswa baru ini? Jadi Sofwa tadi Hmm. diajak buat ikut. Dari SMA mana? Kok sudah masuk siapa? Ulfia Ruth dari SMA mana? Yang lain Mas, Mbak? Udah? Oh, Cikarang. Jauh ya. Cukup Mas, Mbak. Ada yang lagi? Ayo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan ya. Oke, Siap. baik, tak terasa waktunya kita. Baik, tak terasa ternyata waktu untuk sesi jawab kali ini udah habis, sudah selesai ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wihantoro, SSI MSI atas jawaban yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk menjawab, bertanya. Selanjutkan, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi. Pada sesi tadi kita bisa melihat bahwa fisika punya peran juga dalam dunia medik, terutama dalam bidang radiodiagnosis dan radioterapi. Mahasiswa fisika dibekali kemampuan juga untuk memahami dan mengukur besaran dosis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan dan biologi. Di bidang radiodiagnosis, fisika tidak hanya bekerja lewat alat saja, tetapi juga lewat software yang bisa memproses data menjadi citra medis. Salah satunya yang eh, Bapak yang kayak seperti Bapak sebutkan tadi, softwarenya yaitu Indo Q, Q Siti. ya, CT. ya Siti. QCT, Ya. yaitu perangkat lunak yang dikembangkan di Indonesia untuk menganalisis kualitas tulang secara kuantitatif. Sementara itu di bidang radioterapi juga fisika digunakan untuk mengukur dosis dan arah radiasi agar terapi kanker gitu bisa efektif tanpa merusak jaringan. Dua bidang ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara fisikawan, teknisi, dan tenaga medis juga. Oke, dengan begitu topik yang di kita juga diajak untuk menjaga kualitas riset mahasiswa melalui inventarisasi tugas akhir. Karena dengan begitu topik yang dikerjakan tetap orisinal dan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di zaman sekarang. Oke, semoga dari acara ini kita semua semakin terbuka terhadap kolaborasi dan semakin yakin bahwa fisika juga punya peran nyata ya, bahkan strategis dalam membangun di dunia kesehatan. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya, eh, kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak Wihantoro SSI MSI yang berupa sertifikat yang nantinya akan semoga bisa bermanfaat kepada panitia. Oke, kita dokumentasi ya. Saya akan hitung. Nah, oke. Satu, satu, dua, tiga. Baik. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wihantoro SSI MSI atas materi dan jawaban-jawaban luar biasa Bapak yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Bincang Fisika yang telah bertanya. Saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan selama memandu berjalannya acara. Terima kasih juga atas antusias dan semangatnya teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Sekian
saya kembalikan kepada Saudari Naila selaku pemandu acara kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Bapak Wihantoro SSI MSI pada hari ini dan juga moderator kita. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Katasya Parahita Tri Rahayu sebagai moderator yang telah memandu bincang fisika pada KMK Medik. Baik, mungkin dokumentasi dulu ya Kak. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Para peserta dimohon untuk on kamera. Kami tunggu selama 1 menit. Baik, kepada panitia yang bertugas, silakan untuk mengambil sesi foto bersama. Saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi pertama dari rangkaian acara Bincang Fisika kelompok minat keilmuan medik hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang telah menyimak dengan antusias. Namun, acara kita belum selesai sampai di sini. Masih ada sesi lanjutan dan mungkin KMK terakhir yang akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi, silahkan gunakan waktu istirahat ini sebaik mungkin dan jangan lupa untuk kembali tepat waktu agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah live, Mbak. Ini live. Bapak, terima kasih Oke. Bapak. Mbak, nanti saya nge-share yang pelatihan Indogicity ya ke email WA kamu, nanti dibagi ke teman-teman fisika medis ya. Ini siap. Terima Oke. kasih Bapak. Nih, saya izin live nggih. Ini Pak. Oke. Gimana guys yang mau ngambil medik? Siapa aja, Cung? Jangan lupa nanti, ada siap. Ada banyak nih. Jangan lupa ambil matkulnya di tanggal 4 nanti udah mulai ngisi KRS, guys. Itu ngambil anatomi sama biofisika yang jenis ya. Oke. Halo. Review nih, gimana kuliah medik pas kemarin